Apakah travel haji yang dilaksanakan oleh Jokam sudah sesuai dengan sunnah? Maksudnya praktek hajinya. Yang jelas praktek hajinya. Maka kita bilang ada beberapa yang tidak sesuai dengan sunnah. Jadi kalau mereka masih bertahan pada kejokamannya atau sistem jokamiyin di dalam, ada yang tidak sesuai sunnah. Satu, ini kalau masih dilakukan ya oleh mereka, mereka biasanya melewati mikot, tidak mikot, tidak mengambil mikot. Contohnya pesawatnya dari Indonesia, dari Jakarta, jelas melewati Yalamlam, di atas Yalamlam. Kemudian apa? Sudah diumumkan juga, sudah dikasih tahu juga, sengaja masih pakai ihram tapi dalamnya pakai celana dalam dan tidak niat. Baru setelah turun di Jeddah, di airport, dia sholat 2 rakaat baru niat. Nah ini namanya, padahal Jeddah itu bukan mikot dan tidak sejajar dengan mikot. Mator Malik Abdul Aziz itu, Mator itu apa? Bandara Malik Abdul Aziz itu sudah bukan mikot. Itu di dalamnya mikot, lebih dekat ke Mekah daripada mikot. Seandainya masih sejajar dengan salah satu mikot masih boleh, tapi dia sudah masuk. Nah, itu satu. Atau ada yang langsung ke Madinah, ya. Sampai di Madinah lewati Dzul Hulaifah, masih pakai ini juga, nggak ngambil mikot juga. Alasannya apa? Katanya mau haji ifrad. Mikotnya dari mana? Dari rumah Hud Haji Masyian. Nah, ini parah juga nih. Tapi kasusnya tetap sama, yaitu meninggalkan melewati mikot, dia tidak mengambil mikot. Seandainya dia melewati Yalamlam tidak mengambil mikot, kemudian rute perjalanannya ke Madinah, kemudian lewat Dzul Hulaifah, masih selamat dia. Karena orang lewati mikot, dia mau haji atau mau umrah lewati mikot, tidak mikot, maka hukumnya dia harus kembali ke mikot itu. Kalau tidak mampu, dia harus bayar dam. Kalau dia bayar dam, karena apa? Karena mikot itu adalah salah satu kewajiban dalam melakukan haji. Wajib hukumnya ngambil mikot di mikot yang dilewati. Dalilnya mana? Banyak sekali. Liman aradal hajja wal umrah, kata Nabi, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Liman aradal hajja wal umrah, kata Nabi, mikot-mikot yang sudah saya sebutkan itu bagi penduduk mikot itu, waliman ata alaihinna, dan bagi orang yang mendatangi mikot itu, siapapun dia datang lewat mikot itu harus ngambil mikot. Liman aradal hajja wal umrah, bagi orang yang datang ke Mekah ingin haji dan umrah harus di situ, berarti wajib. Siapa yang meninggalkan itu berarti meninggalkan kewajiban haji. Siapa yang meninggalkan kewajiban haji berarti dia harus bayar dam. Kata Ibnu Abbas, man taraka wajibatan min wajibatil haji fa alaihi damun. Meninggalkan satu kewajiban maka dia bayar dam, nyembelih kambing. Kembali kalau nggak mampu dia harus nyembelih kambing karena dia mengambil mikot di tempat yang lain. Tayyib. Itu satu. Dua, sambil saya ingat-ingat dulu. Tawaf sa'i sebelum ke Arafah bagi yang haji tamattu atau haji ifrad. Mereka membiasakan itu. Jadi yang masyian itu mereka giring sebelum ke mana? Ke Arafah, mereka giring ke Masjidil Haram. Masjidil Haram, terus tawaf, terus sa'i, baru berangkat ke Arafah, start dari Masjidil Haram jalan kaki. Nah, ini menyalahi sunnah. Haji tamattu itu sa'inya itu setelah dari Arafah. Itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi yang haji tamattu ya, kalau haji qiran, haji ifrad itu berpakaian ihram semua, nggak lukar. Nggak lukar dia setelah sa'i Safa Marwah, datang tawaf terus sa'i Safa Marwah, tidak lukar. Haji qiran atau haji ifrad. Kalau haji tamattu dia lukar karena dia umrah lalu mengambil mikot di Mekah. Nah, yang tamattu ini sunnahnya para sahabat, sunnah Nabi langsung ke Arafah. Nah, baru nanti tanggal 10 melempar jumrah Aqabah, ya, tanggal 10 melempar jumrah, baru tawaf ifadah, terus nambahi sa'i Safa Marwah. Harusnya begitu.
Di Islam jamaah enggak. Ini dari dulu dipertahankan ini. Ini menyalahi sunnah. Ini sunnah aturannya, tata tertibnya. Lagi mengambil mikot umroh di rumah di Mekah. Orang umroh itu menggabung dua tanah. Tanah halal dan tanah haram. Makanya disebut tamu. Jadi jumhur umumnya para ulama tidak memberikan peluang boleh mengambil mikot di Mekah untuk umroh bagi penduduk Mekah sekalipun. Bagi penduduk Mekah sekalipun. Tidak harus keluar ke tanah halal. Nah ini di Jokam itu dia melakukan apa itu? Seperti itu. Mikot di hotel, mikot di ngambil mikot di hotel, ngambil mikot di mana? Di rumah hud, di rumah. Kadang ada yang sampai ngambil mikot itu di luarnya Masjidil Haram situ, di atasnya hammam itu, di atasnya kamar mandi itu. Kamar mandinya kan di bawah. Dia mandi junub, dia wudhu terus naik mikot di atasnya. Baru masuk Masjidil Haram. Ini pengamalan yang ngawur. Karena mikotnya tidak di tanah halal. Nah, berikutnya tak eling-eling saya. Saking ngakai. Tapi sebagian memang sudah kita luruskan. Dam ini. Yang haji tamattu, ini kalau mereka kembali lagi lah ya. Harusnya dam itu diserahkan kepada pengurus, oleh pengurus dibelikan sesuai dengan amanat itu, berapa amanatnya, nggak boleh dikurang-kurang. Satu, oleh pengurus itu uang damnya itu pasti dikurangi. Pasti dikurangi. Allahu alam untuk apa alasannya, untuk pusat, untuk apalah. Satu itu. Yang kedua, terbukti kepengurusan di Mekah sana itu, ya, misalkan dia membelikan dam untuk jamaahnya, dia ngambil bati. Ngerti bati nggak? Umpama dari jamaah dia narik 300 ya. Allahu alam apa 50 untuk pusat, kemudian dia belikan harga 200, 250 gitu. Itu ada kebohongan di situ. Yang ketiga, ini bukti semua ya. Saya tidak berbicara tanpa tanpa kenyataan. Tanyakan orang-orang yang dekat yang menyaksikan langsung seperti itu. Kemudian menyembelihnya dam itu kan seharusnya normalnya benernya itu tanggal 10. Kemudian hari-hari tasyrik. Kemudian ada pendapat ulama, tapi ini juga sudah lemah. Boleh sampai akhir Dzulhijjah, 1 bulan. Boleh. Di luar itu sudah bukan dam, sudah nggak boleh. Padahal di sana kalau ini masih berlaku ya. Kata saya dengar sekarang ya balik seperti itu lagi. Dia itu akan sembelih dam itu dicicil sampai setahun. Kadang tahun depannya itu masih ada yang belum disembelih. Nah, kemudian bagian daging itu mereka ambil sendiri. Jadi orang-orang Jokam yang kontrak di sana ngambil untuk pengajian sambung, untuk apa, baru nyembelih lagi gitu. Padahal itu daging itu untuk orang miskin, untuk masakinil haram. Memang yang dam, yang korban, yang apa boleh memang makan, tapi bukan untuk mereka tok. Kenapa mereka begitu? Karena mereka menghukumi kafir orang di luar mereka, sehingga daging dam itu tidak dikasihkan kepada orang-orang. Umpama dikasihkan itu sedikit. Yang lebih parah lagi, ada sebagian itu untuk ngasih juragannya. Apa juragannya? Kafilnya. Padahal kafilnya orang kaya, dikasih. Mana ada sunnahnya kayak begitu? Itu contoh. Mana ya? Ya itu diantaranya. Intinya banyak sekali yang belum sesuai dengan sunnah. Tayyib.